الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Di antaranya adalah nikmat waktu, nikmat kesempatan, dan juga nikmat peluang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Yang artinya demi masa, demi waktu, demi kesempatan, sesungguhnya manusia pasti berada di dalam kerugian. Bahwa ayat ini sangat jelas Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya waktu adalah merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi kehidupan seorang hamba. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan sesungguhnya manusia itu pasti berada di dalam kerugian. Maka hakikat kehadiran kita di permukaan bumi ini sebagai seorang manusia adalah orang-orang yang merugi. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan 4 kriteria agar kita tidak tergolong dari golongan orang-orang yang merugi ketika kita mampu untuk memaksimalkan waktu serta kesempatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan itu dengan maksimal. Yang pertama adalah yaitu illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang senantiasa beriman, wa amilus sholihat, senantiasa melakukan amalan-amalan kebajikan, wa tawasau bil haq, senantiasa pula sering atau senang memberikan nasihat tentang kebenaran, wa tawasau bis sabr, dan selalu dan senantiasa memberikan nasihat tentang kesabaran. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, maka momentum daripada bulan suci Ramadan adalah merupakan waktu dan kesempatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, maka mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Maka paling tidak dalam bulan suci Ramadan yang harus menjadi mindset kita, yang paling utama dan yang paling pertama adalah bagaimana menjadikan Al-Quran ini kita senantiasa melaziminya, kita senantiasa membaca, mentadabburinya. Maka kalau kita melihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat Al-Jum'ah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Di mana Allah Subhanahu wa taala ketika mengutus seorang nabi, seorang rasul kepada bangsa Arab pada saat itu dengan tujuan adalah untuk mengajarkan, yatlu alaihim ayatihi, mengajarkan atau membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, memberikan pencerahan agar menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman,
sebagai petunjuk di dalam kehidupan ini. Kemudian yang kedua adalah wa yuzakkihim, mensucikan mereka, mendakwahkan tauhid, menghilangkan kesyirikan, serta mengajak kepada peribadatan yang benar, yaitu peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hal inilah yang menjadi prioritas Nabi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala utus ke permukaan bumi ini, adalah bagaimana membacakan, mentazkiyah, yakni hamba-hamba Allah ataupun kaum musyrikin pada saat itu, untuk menjadikan atau untuk kembali yakni kepada jalan tauhid. Dan yang ketiga adalah wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kepada mereka tentang hakikat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Maka paling tidak pada bulan Ramadan kali ini adalah bagaimana kita menjadikan diri kita untuk senantiasa rajin untuk mentilawahkan Al-Quran. Setelah kita mentilawahkannya, yang berikutnya adalah bagaimana kita mendakwahkan dengan mentazkiyah diri kita setelah kita berusaha untuk memperbaiki diri kita, menjauhkan diri kita dari setiap hal-hal yang mengganggu, setiap hal-hal yang menjadi penyakit bagi hati kita. Kemudian bagaimana kita mendakwahkan Al-Quran ini, kita mendakwahkan hadis-hadis Nabi SAW, bahwa hakikat dari kehidupan kita adalah bagaimana menjadikan Al-Quran ini senantiasa hadir di dalam hati dan jiwa kita. Bagaimana melalui momentum Ramadan ini, marilah kita jadikan agar bagaimana Al-Quran ini senantiasa kita tilawahkan. Kemudian setelah itu kita mengajarkan. Maka hal inilah yang menjadi prioritas bagi seorang muslim, agar kehidupan, agar hati dan jiwanya senantiasa tercerahkan dengan Al-Quran ini. Maka dari itu, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kesehatan, memberikan kepada kita kemampuan untuk melazimi Al-Quran ini dan menjadikan penerang bagi hati-hati kita. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.